Ayo ikhwah, azani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan kitab Qawaid Tahdits. Masih kita membahas tentang macam-macam hadis dhaif. Dan telah kita sebutkan kemarin, yang pertama yaitu mauquf, yang kedua maqtu', yang ketiga yaitu munqati', yang keempat yaitu mu'dhal, dan yang kelima yaitu hadis syadz. Sekarang kita masuk ke pembahasan hadis mungkar. Ikhwatul Islam azani Allah, apa itu hadis mungkar? Seringkali terkadang kita mendengar seorang ustaz atau seorang muhaddis berkata hadzal hadis mungkar. Hadis ini beliau memberikan definisi al-munkar wa huwa al-haditsul fardu alladhi la yu'raf matuhu an ghairi rawih wa kana rawihi ba'idan an darajati ad-dhabit. Munkar adalah hadis fardun, yang bersendirian padanya seorang rawi yang tidak dikenal matannya dari selain perawinya, dan adalah perawinya itu adalah jauh dari derajat kedhabitan. Definisi tentang hadis mungkar ini ya akhi, yang masyhur dari kalangan para ulama adalah dengan dua definisi. Definisi yang pertama, huwa ma rawahu ad-dha'if mukhalifan lima rawahu thiqah, yaitu apa yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif bertabrakan atau bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Apa yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif bertabrakan atau bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Tentunya di sini definisi ini akhi ada sedikit kesamaan dengan syadz, di mana hadis syadz sebagaimana telah kita definisikan pada pertemuan kemarin, syadz itu artinya mukhalafatu al-maqbul liman huwa aula minhu. Periwayatan perawi yang makbul yang diterima yaitu thiqah atau saduq, yang bertabrakan dengan periwayatan perawi lain yang lebih thiqah, yang bertabrakan dengan perawi lain yang lebih thiqah. Di sini terdapat kesamaan hadis mungkar dengan hadis syadz, yaitu adanya penyelisihan, di mana periwayatannya tersebut bertabrakan dengan yang lebih kuat darinya. Namun kalau hadis mungkar yang menyelisih ini adalah perawi yang dhaif, dia menyelisihi perawi lain yang thiqah. Sedangkan hadis syadz, yang menyelisih inilah perawi yang thiqah juga atau setidaknya saduq, tapi bertabrakan dengan yang lebih thiqah atau lebih banyak jumlahnya. Maka ini adalah definisi pertama dari hadis mungkar. Makanya beliau berkata, tanbih, i'lam anna syadza wal munkar yajtami'ani fi ishtiratil mukhalafah lima yarwihi an-nas wa yaftariqani fi anna syadza riwayatu thiqatin aw saduq wal munkar riwayatu dha'if. Ketahuilah bahwasannya syadz dan mungkar itu ada kesamaannya. Apa itu? Yaitu sama-sama disyaratkan perawinya menyelisihi perawi lain yang lebih thiqah, yang lebih kuat tentunya. Namun perbedaannya, kalau hadis syadz yang menyelisihi adalah perawi yang thiqah atau paling rendah yaitu saduq. Sedangkan hadis mungkar adalah yang menyelisihinya adalah perawi yang dhaif. Jelas akhi, kalau yang menyelisihinya hadis dhaif, perawi yang dhaif, maka pada waktu itu ikhwatal iman a'azzani Allah, hadis tersebut tidak bisa diterima.
Dan ada definisi yang kedua yang termasuk masyhur. Apa itu? Wa huwal haditsul ladzi fi isnadihi rawin fahusha ghalatuhu aw kathurat ghaflatuhu aw dhahara fisquhu. Ya. Yaitu hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang kesalahannya banyak. Demikian pula kelalaiannya pun banyak atau tampak kefasikannya. Ya. Maka para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar mendefinisikan juga dengan definisi seperti ini. Ya, untuk hadis mungkar. Jadi setiap hadis yang diriwayatkan dan ternyata perawinya itu ada perawi yang fahishul ghalat, sangat banyak kesalahannya, atau kathurat ghaflatuhu, ya, atau banyak juga lalainya, atau tampak jelas kefasikannya, maka biasanya ya akhal Islam para ulama ya memutlakkan hadis tersebut dengan istilah hadis mungkar. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Dari dua definisi ini kita coba ambil contoh supaya lebih jelas. Definisi yang pertama yaitu apa yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif ya bertabrakan dengan apa yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Marwahu Ibnu Abi Hatim min tariq Hubayb bin Habib Az-Zayyat an Abi Ishaq an al-Aizar bin Huraith an Ibn Abbas an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aqama as-salata wa ata az-zakata wa hajja al-baita wa sama wa qara ad-dayfa dakhala al-jannah. Ya. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalan Hubayb bin Habib Az-Zayyat dari Abu Ishaq dari Al-Aizar bin Huraith dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW secara marfu. Ya, marfu itu sudah kita jelaskan akhi, apa? Yaitu yang sampai kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi bersabda, siapa yang mendirikan salat, membayar zakat, haji ke Baitullah, ya, berpuasa dan menghormati tamu, dia akan masuk surga. Kemudian Abu Hatim berkata, huwa munkar. Hadis ini munkar. Kenapa? Lianna ghairahu min ats-thiqat rawahu an Abi Ishaq. Ya, karena perawi lain yang thiqat, yang ma'ruf, meriwayatkan dari Abu Ishaq secara mauquf dari perkataan Ibnu Abbas, bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tampak di sini akhi, ya, perawi yang bernama Hubayb bin Habib Az-Zayyat, seorang perawi yang dhaif, bertabrakan dengan perawi-perawi lain yang thiqah. Di mana perawi lain, kata Abu Hatim Ar-Razi, meriwayatkan perawi lain yang thiqat, dia kata Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Ishaq secara mauquf. Sementara Hubayb bin Habib Az-Zayyat, ya, dia seorang perawi yang dhaif, ternyata memarfu'kan hadis tersebut. Ya, dan ini tidak mungkin dijamak, maka dari itu dikatakan hadis ini mungkar. Ya. Contoh untuk definisi yang kedua, yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat perawi yang sangat banyak kesalahannya atau banyak kelalaiannya atau tampak kefasikannya. Marwahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari riwayat Abi Zukair Yahya bin Muhammad bin Qais dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah secara marfu', kulul balah bitamri fa inna ibna adam idza akalahu ghadiba syaitan. Makanlah balah, ya, balah itu sejenis apa, hampir sama dengan kurma, tapi dia besar biasanya, ya. Makanlah balah dengan kurma kering, karena ibnu Adam apabila makan dia, yaitu balah dengan kurma, setan akan marah. Kata Nasai, hadza haditsun munkar. Hadis ini munkar. Tafarrada bihi Abu Zukair, bersendirian padanya, ya, dalam meriwayatkan hadis ini siapa? Yaitu Abu Zukair yang bernama Yahya bin Muhammad bin Qais. Dia seorang syekh yang saleh. Ya, dia seorang syekh yang saleh
Dan Imam Muslim juga mengeluarkan ia tapi dalam sebagai mutaba'ah saja. Wa annahu lam yablugh mablagh man yuhtamal tafarruduhu. Namun ya Abu Zakaria ini tidak bisa kalau bersendirian dalam meriwayatkan suatu periwayatan, kalau bersendirian tidak diterima. Sehingga dikatakan oleh Imam Nasai bahwa hadisnya mungkar. Kenapa? Karena bersendirian padanya seorang perawi yang banyak ghalatnya. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, ini adalah definisi hadis mungkar. Nah, sekarang kita masuk as-sabi', kata beliau, yang ketujuh. Apa itu al-matruk? Hadis yang matruk. Apa itu hadis matruk ya akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan ini juga sering kali kita mendengar ya, seorang muhaddis atau seorang ahli hadis atau ustadz ya, ketika menghukumi seorang perawi atau suatu hadis, dia berkata, hadza hadisun matruk. Hadis ini adalah hadis yang matruk. Hadis matruk juga dimutlakan kepada dua makna. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Secara istilah, kata beliau, wa huwa ma yarwihi muttahamun bil kadzib ولا يعرف إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة أو معروفا بالكذب في غير الحديث النبوي أو كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة. Kata beliau, hadis yang matruk itu apa? Yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang muttahamun bil kadzib, yaitu ya yang tertuduh berdusta. Ya. Wala yu'raf illa min jihati, di mana hadis tersebut tidak dikenal kecuali dari orang ini. Wa yakunu mukhalifan lil qawaidil ma'lumah. Ya, dan ternyata bertabrakan dengan kaidah-kaidah yang maklumah, telah diketahui dalam agama. Ya, ini definisi yang pertama. Ya, di mana hadis matruk itu adalah perawi yang muttaham bil kadzib. Perawi yang tertuduh berdusta. Siapa itu orang yang tertuduh berdusta, akhi? Ya. Seorang perawi yang tertuduh berdusta dikatakan tertuduh berdusta apabila dia suka berdusta. Maka dari itu suka berdusta maksudnya, namun tidak dikenal dia pernah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Artinya kalau dia berbicara suka berdusta. Ya, walaupun kita tidak pernah mengetahui si perawi ini berdusta atas nama Rasulullah SAW. Kalau jelas diketahui bahwa si fulan ini berdusta atas nama Rasulullah, ya namanya kadzab, ya tukang dusta. Kalau ini muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Ya, dia suka berdusta tapi tidak pernah kita mendengar misalnya dia berdusta atas nama Rasulullah SAW. Maka kata para ulama, dia muttahamun bil kadzib, tertuduh berdusta. Kenapa demikian? Sebab akhi, biasanya kalau orang sudah terbiasa berdusta, ya walaupun dia bukan membuat hadis Nabi SAW, ada kemungkinan besar dia pun berani berdusta atas nama Rasulullah SAW. Makanya seperti ini adalah maudhi'ut tuhmah, ya tempat menjadikan orang tersebut tertuduh. Ya, Allahu a'lam. Demikian pula apabila seorang perawi tidak meriwayatkan suatu hadis kecuali dari yang diketahui dari dia saja, dan ternyata isi hadis itu bertabrakan dengan kaidah-kaidah syariat. Ya. Jadi akhi, ini dua makna matruk. Makna yang pertama sebagaimana telah disebutkan tadi, wa huwa ma yarwihi muttahamun bil kadzib, yaitu perawi yang tertuduh, yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta. Ya, di mana ia meriwayatkan suatu hadis yang bertabrakan dengan kaidah-kaidah syariat dan hadis tersebut tidak dikenal kecuali dari orang ini. Ya. Atau yang kedua, seorang perawi yang biasa berdusta dalam pembicaraannya, walaupun tidak diketahui bahwa ia berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini yang disebut dengan perawi yang matruk. Contohnya hadis Amr bin Shamir al-Ju'fi al-Kufi asy-Syi'i.
Dari Jabir, dari Abi Tufair, dari Ali dan Ammar, keduanya berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri wa yukabbir yawma Arafah min salatil ghadah wa yaqta'u salatal asri akhir ayyam at-tashriq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut di salat fajar, bertakbir pada hari Arafah dari salat fajar, dan memutuskan salat asar. Ia memutuskan takbir di waktu salat asar di akhir hari tasyrik. Apa komentar Al-Imam An-Nasai dan Daraqutni? Kata beliau, Amr bin Shamir matrukul hadis. Ya, Amr bin Shamir matrukul hadis. Ya, hadisnya matruk. Ya, muttaham bil kadhib. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini yang disebut dengan hadis matruk. Kemudian ikhwatul Islam, kata beliau ats-tsamin, yang ke-8, al-mu'allal, yaitu hadis al-mu'allal. Ya, hadis yang ada padanya illat. Ya. Wa yuqal al-ma'lul, juga disebut dengan ma'lul. Apa itu kata beliau? Ya, walaupun penamaan yang dipilih oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dengan istilah mu'all, karena itu yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya. Wa huwa ma zahiruhu salamah wa tuli'a fihi ba'da taftishi ala qadihin. Yaitu hadis yang lahiriahnya kelihatannya selamat, ya. Itu yang terpenuhi padanya 3 syarat yang pertama. Karena sudah kita sebutkan ya akhi bahwa hadis sahih itu adalah hadis yang memenuhi 5 syarat ya. Yang pertama bersambung perawinya sanadnya, yang kedua adil, yang ketiga dhabit, yang keempat ya tidak syadz, dan yang kelima ya tidak ada illat. Nah, kalau misalnya setelah kita periksa satu sanad ternyata terpenuhi padanya 3 syarat yang pertama. Setelah kita lihat ternyata sanadnya bersambung, dan ternyata juga perawi-perawinya semuanya thiqah. Nah, ini disebut dengan ya sahih secara lahiriah. Namun tidak bisa kita pastikan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Ya. Tidak bisa kita pastikan bahwa hadis itu sahih, walaupun kita lihat sanadnya bersambung. Atau ya perawi yang kedua, perawinya juga adil dan dhabit semuanya, ya thiqah semua. Bagaimana ya, apakah kita bisa pastikan bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih? Barangkali kalau kita katakan hadza isnadun sahih, sanad hadis ini sahih, makanya dikata para ulama harus dibedakan antara perkataan sanad hadis ini sahih dengan hadis ini sahih. Kenapa begitu ya akhi? Karena suatu sanad yang sahih belum tentu selamat dari cacat, ya, artinya dari ilat, penyakit. Sedangkan hadis yang sahih berarti dia menghukumi hadis secara keseluruhan. Ya. Maka dari itulah kata beliau, wa huwa ma zahirhu salamah, yaitu hadis yang lahiriannya kelihatannya selamat. Utuli'a fihi ba'da taftishi ala qadihin, ya setelah diperiksa ternyata diketahui di situ ada ya penyakitnya, ilat. Makanya akhi, kalau orang Indonesia menyebut ya binatang yang ada di dalam buah itu sebutnya ulat. Ya, terkadang kalau kita ngelihat jambu kelihatan bagus gitu ya, jambunya bagus banget, pas kita buka banyak ulatnya. Ya sama, ulat dengan ilat sebetulnya hampir sama, beda u sama i aja. Tapi ya sama-sama juga. Ya, kalau hadis kelihatannya bersih ya sahih, setelah diperiksa ya ternyata ada ilatnya. Ya ikhwatal Islam,
a'azani Allah wa iyyakum. Dan ilat itu akhi, apa yang disebut dengan ilat? Ilat itu kata para ulama, sababun ghamidun khafiyun qadihun fi sihhatil hadis. Suatu sebab yang tersembunyi dan samar, namun dia bisa merusak kesahihan suatu hadis. Ya. Dia memang tersembunyi. Sehingga pada waktu itu ya banyak orang tertipu, dikiranya hadis ini sahih padahal tidak demikian. Ya. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui suatu hadis itu mempunyai ilat atau tidak? Ya, beliau berkata, wa tudrakul illatu ba'da jam'i at-turuq wal fahsi anha bitafarrudir rawi wa bimukhalafati ghairihi lahu mimman huwa ahfadhu aw adbatu aw aktharu adadan ma'a qara'ina tadummu ila dhalika yahtadi an-naqidu ilayha ila ittila'ihi ala taswibi irsalin fil mawsul aw taswibi waqfin fil marfu' aw dakhli hadithin fi hadith aw wahmi wahimin bi ghairi dhalik ka ibdali rawin dha'ifin bi thiqah بحيث غلب على ظنه ما وقف عليه من ذلك فحكم به فحكم به أو تردد في ذلك فوقف عن الحكم بصحة الحديث مع أن ظاهره السلامة من العلة. Kata beliau, cara kita mengetahui ilat hadis apa itu? Yaitu dengan cara mengumpulkan seluruh jalan-jalan hadis tersebut. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya ya akhi, sebuah kesalahan yang fatal ketika seseorang menemukan suatu hadis misalnya dalam Sunan Tirmidzi. Lalu kemudian dia memeriksa sanad yang ada dalam Sunan Tirmidzi itu. Ternyata bersambung, perawinya adil dan dhabit alias thiqah. Lalu langsung dia hukumi hadis ini sahih. Ya, tanpa dia kemudian mengumpulkan dulu jalan-jalan daripada hadis itu. Ini sebuah kesalahan. Kenapa? Ya karena ya akhul Islam azan ya Allah, sudah kita jelaskan ya bahwa terkadang suatu hadis terlihat kelihatannya itu Masya Allah ya bagus, sahih. Ternyata setelah dikumpulkan sanad-sanadnya tampak kepada kita terjadi perselisihan. Ya, terjadi di situ ada ilat yang sangat tersembunyi sekali. Ya, maka kata beliau wa tudrakul illatu ba'da jam'i at-turuq wal fahsi anha bitafarrudir rawi. Ya, diketahuinya suatu ilat itu setelah mengumpulkan jalan-jalan. Bagaimana untuk mengumpulkan jalan akhi? Yaitu dengan dicari di dalam seluruh kitab-kitab ya hadis yang diperkirakan hadis tersebut ada padanya. Makanya akhi, ya untuk mencari jalan-jalan hadis itu tidak mudah. Ya, butuh kepada kesabaran, waktu. Terkadang mencari satu hadis jalan-jalannya itu kalau di zaman dulu ya, kalau di zaman dulu ketika buku-buku belum dibukukan, mereka itu harus pergi ke negeri-negeri. Ya, pergi jauh ke mana, ke Baghdad, ke Basrah, ke Kufah, ke Hijaz, ke Yaman, ke Mesir. Sehingga dari situ mereka bisa mengumpulkan jalan-jalan suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sekarang ya sudah terkumpul hadis-hadis tersebut dalam kitab-kitab para ulama. Bagaimana caranya? Itu dengan kita beli ya kitab-kitab para ulama yang banyak itu. Makanya benar kata Imam Syu'bah, man talabal hadis aflas. Siapa yang mencari ilmu hadis bangkrut. Kenapa Pak? Ya karena harus keluar banyak duit. Ya belum beli kitabnya. Setelah kitabnya alhamdulillah lengkap, maktabahnya juga Masya Allah banyak bukunya. Ya kedua, waktunya. Harus satu buku per buku kita buka untuk mencari hadis tersebut. Butuh kesabaran sekali. Ya. Maka dari itu orang yang tidak punya kesabaran sulit biasanya untuk mentakhrij. Tapi alhamdulillah subhanallah, dan termasuk kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua di zaman ini, ya dengan adanya teknologi yang begitu canggih, ya dengan adanya maktabah syamilah,
Ya, cukup kita menyebutkan kata yang diperkirakan ada pada hadis tersebut, ya, lalu kita klik, langsung komputer yang mencari, kita tinggal minum kopi, ya, dan makan snack. Makanya ya, di zaman sekarang untuk mencari hadis mudah sekali. Ya, walaupun maktabah syamilah itu ada kekurangannya. Kalau untuk maktabah syamilah barangkali ya, mudahnya adalah ketika kita sudah mengetahui lafaz suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita tidak tahu lafaznya, disitulah terjadi kesulitan untuk mencari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kesulitannya dalam maktabah syamilah apa? Yaitu untuk mencari syawahid. Karena syahid itu biasanya yang semakna, tapi lafaznya berbeda. Sehingga pada waktu itu ya, sering kali kesulitan buat mereka yang mentakhrij hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari maktabah syamilah. Makanya jangan mencukupkan dengan maktabah syamilah, tapi juga digabungkan dengan kitab-kitab yang ada. Ya, memang butuh ya kesabaran di dalam mencari jalan-jalan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Wa tudrakul illatu ba'da jam'i at-turuq wal fahsi anha bi tafarrurir rawi. Ilat itu, kata beliau, bisa diketahui bagaimana setelah dikumpulkan semua jalan-jalannya. Ya. Wal fahsi anha, demikian pula memeriksanya, apakah perawinya bersendirian atau tidak. Wa bi mukhalafati ghairihi lahu, ataukah perawi itu menyelisihi perawi lain atau tidak. Biman huwa ahfadhu aw adbat, dia menyelisihi perawi yang lebih lebih hafal dan lebih thiqah atau lebih banyak jumlahnya, sehingga mau tidak mau kita juga harus mengetahui tentang derajat perawi-perawinya. Ya. Sudah kalau misalnya kita dapatkan 3 jalan, ternyata ya setelah kita lihat ada 3 jalan ini ada penyelisihan. Si fulan meriwayatkan dengan ada tambahan lafaz begini. Ya, atau si fulan meriwayatkan secara mauquf, yang lainnya meriwayatkan secara marfu. Sehingga terjadi di sini perselisihan antara 2 perawi. Yang satu menjadikannya mauquf kepada perkataan sahabat, yang satu menganggap menjadikannya marfu, ya dari sabda Rasulullah SAW. Dan seperti ini tidak mungkin dikompromikan. Allahumma kecuali kalau ya perkataan itu tidak mungkin berasal dari ijtihad sahabat tersebut. Ya, maka pada waktu itu bisa saja dihukumi marfu. Akhal iman, a'azzani Allah. Nah, gimana nih kalau terjadi seperti itu, atau misalnya yang satu memursalkan, yang satu lagi memausulkan, ya, sehingga terjadi pertentangan antara perawi-perawi tersebut. Maka tugas kita adalah yang kedua untuk melihat derajat-derajat perawi. Kalau mereka semuanya thiqah, kita lihat derajat yang paling thiqah. Ya, disinilah kemudian diperlukan ilmu yang satu lagi dalam ilmu kaidah, dalam ilmu usul hadis yang disebut dengan ilmu jarh wa ta'dil. Dan insyaallah ilmu jarh wa ta'dil kita akan bahas juga ya, sambil kita membahas ilmu-ilmu yang lainnya insyaallah ya, kalau kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas akhal Islam inilah ya ilmu hadis. Ya, subhanallah, makanya orang yang melihat bagaimana ilmu hadis ya, dan bagaimana para ulama membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dia akan melihat bahwa ternyata ilmu ini tidak pernah diberikan kepada agama lain. Tidak ada di dalam agama Nasara atau Yahudi atau Buddha atau Hindu atau Majusi atau Zoroaster atau yang lainnya ya akhi. Ya, mereka itu memperhatikan masalah ilmu hadis, perawi-perawinya, tidak pernah. Bahkan juga kata Syekhul Islam, di kalangan umat Islam yang memperhatikan tentang masalah ini hanya Ahlus Sunnah, sedangkan Ahlul Bid'ah apalagi tasawuf anti dengan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Maka dari itu mengumpulkan ya
sanad hadis suatu hadis, lalu kemudian melihat perselisihan perawinya, lalu menimbang-nimbang antara sisi kedobitan dan keitqanan kethiqahannya. Dari situ kemudian baru kita bisa menghukumi mana periwayatan yang rajih. Apakah yang rajih itu mauquf ataukah marfu? Ya, wallahu a'lam. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Sebagai sebuah contoh misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawaf bil baiti salatun, illa anna Allah abaha fihi al-kalam." Tawaf di Ka'bah itu adalah salat, namun Allah memubahkan berbicara di dalam salat. Ya. Hadis ini setelah dikumpulkan semua sanad-sanadnya, terjadi pertentangan di dalam periwayatannya. Atha bin Sa'ib yang meriwayatkan secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula didukung oleh satu perawi lain yang sederajat dengan Atha bin Sa'ib. Sementara 3 perawi lain yang thiqat meriwayatkannya secara mauquf, dari seorang sahabat Nabi sallallahu kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan itu. Sehingga terjadi ikhtilaf, apakah hadis ini dikatakan mauquf ataukah marfu? Di sini terkadang merupakan salah satu sebab kenapa para ulama hadis itu berbeda pendapat di dalam menghukumi suatu hadis. Syekh Albani setelah melihat seperti itu, beliau menganggap bahwasannya hadis ini sahih secara mauquf dan marfu. Sementara Syekh Muqbil, demikian murid-muridnya, berkata bahwasannya yang rajih hadis ini mauquf, bukan marfu. Dan ini yang dibela oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, di mana beliau mengatakan bahwasanya hadis itu yang rajih adalah mauquf. Dan bahwasanya periwayatan yang marfu itu adalah periwayatan yang salah. Wahalu majar, dan banyak lagi contoh-contoh lain yang ini menunjukkan akan diqqah, bagaimana detailnya para ulama di dalam menilai suatu sanad. Sangat hati-hati mereka, subhanallah. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Macam-macam ilat itu seperti apa? Ilat atau penyakit hadis itu seperti misalnya memarfukan yang mauquf. Hadis tersebut harusnya mauquf dan diriwayatkan oleh para ulama thiqat dengan mauquf, tapi ada seorang perawi bersendirian atau beberapa perawi yang dhaif meriwayatkan dengan secara marfu. Secara marfu. Atau misalnya yang tadinya mausul bersambung dijadikan mursal. Atau misalnya di kebalikannya, yang seharusnya hadis tersebut mursal dimausulkan. Ikhwatul iman, di antara macam ilat hadis juga, penyakit hadis, yaitu adanya kesalahan waham dari sebagian perawi, di mana ia mengganti perawi yang thiqah dengan perawi yang dhaif, atau sebaliknya. Apabila perawi yang diganti adalah perawi yang dhaif diganti oleh dia dengan yang thiqah, karena waham, dia kira orangnya sama misalnya, maka ini bisa menjadi cacat. Baru diketahui setelah itu dari apa? Dari mengumpulkan hadis jalan-jalan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah ini hadis yang disebut dengan hadis mu'all atau mu'allal, hadis yang ada padanya ilat. Akhal Islam, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas macam-macam hadis dhaif yang lainnya. Nah,
Iya, ikhwatul iman rahimakumullah. Demikian tadi acara kajian kita dengan kajian hadis yang pada kesempatan ini kita membahas sebuah kitab Qawaidut Tahdits min Fununi Mustalahil Hadis. Baik Ustaz, kita akan angkat terlebih dahulu pertanyaan via pesan singkat. Saya Endang dari Karawang. Saya mau bertanya Ustaz, hadis yang menerangkan bahwa keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Yang saya mau tanya, hadis ini sahih apa dhaif katanya Ustaz? Silakan. Keridhaan Allah, ridha Rabb fi ridhal walidain. Hadis ini ya disahihkan oleh Syekh Albani seingat saya. Ya. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaannya ada pada kemurkaan orang tua. Tapi ya insyaallah nanti akan saya rujuk lagi karena agak-agak sedikit lupa. Insyaallah ya pada pertemuan yang akan datang saya akan ya merujuknya lagi menyebutkan hadis tersebut. Nah, insyaallah. Iya, untuk pertanyaan yang selanjutnya, Afwan Ustaz, bagaimana tentang al-ma'tsurat? Sebagian ulama menyatakan di dalamnya terdapat perkara syubhat atau hadis dhaif. Apakah boleh kita mengamalkannya? Mohon penjelasannya, syukron jazakumullah khairan. Yang maksud mungkin kitab doa al-ma'tsurat itu Ustaz, silakan. Kitab al-ma'tsurat ya, itu al-ma'tsuratul kubra yang ditulis oleh Hasan al-Banna. Banyak sekali hadis-hadis yang tidak sahih dan bahkan hadis yang tidak ada asalnya. Ya. Dan saya tidak menganjurkan antum membaca kitab tersebut karena ya pertama memang penulisnya bukan seorang ahli hadis. Yang kedua, di situ banyak terdapat bacaan-bacaan yang tidak pernah ditunjukkan oleh dalil yang sahih bahwa itu termasuk doa pagi dan sore. Ya, maka dari itu yang lebih bagus ahsan antum ya doa pagi sore yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, karena itu ya semuanya sahih insyaallah. Nah. Iya Ustaz, sudah ada telepon yang masuk, kita akan sapa. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Jamal Duren Sawit. Silakan Pak Jamal. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nanya, ini di dalam hadis kan disebutkan bahwasanya orang yang beramal di atas sunnah pada zaman fitnah, akhir zaman, itu pahalanya 50 dari para sahabat gitu ya Ustaz ya. Iya. Terus di dalam hadis lain juga disebutkan bahwasanya barang siapa yang berinfak dengan segunung emas Uhud tidak menyamai infak sahabat satu mud atau setengahnya. Bagaimana cara menggabungkan kedua hadis ini yang seolah-olah bertentangan Ustaz? Ya, jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam hadis ya, Rasulullah SAW sabda, fa inna min waraikum ayyam as-sabri al-mutamasik bidinihi kal-qabid al-jamri al-amilu fihi ka-ajli 50. Nanti akan datang kata Rasulullah hari-hari yang penuh sabar, di mana orang yang berpegang kepada ya kepada agamanya di zaman itu adalah seperti berpegang kepada bara api. Dan beramal di zaman itu ya pahalanya seperti 50. Lalu para sahabat berkata, 50 dari kami atau dari mereka? Kata Rasulullah, dari kalian. Itu dari para sahabat Rasulullah SAW. Sementara dalam hadis ya Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang diriku berada di tangannya. Ya, kalaulah kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mud ahadim wala nasifah, tidak akan sampai ya infaknya para sahabat satu mud atau bahkan setengahnya mud. Kalau kita perhatikan akhi, dua hadis ini sebetulnya tidak bertabrakan. Mengapa demikian? Pertama, bahwa para sahabat telah sampai kepada derajat keimanan yang luar biasa, ketinggian ya dan kesabaran menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, di mana iman mereka sudah tertempa. Ya. Di mana di zaman ketika
di awal-awal Islam ujian begitu sangat berat sekali. Ya, bagaimana siksaan dari para kaum musyrikin Quraisy, tuduhan, hinaan, cercaan, ya berbagai macam kesulitan mereka tempuh, sehingga pada waktu itu berpegang kepada agama seperti memegang bara api. Ya. Nah, ketika nanti di akhir zaman, ya, keadaannya telah hampir sama dalam artian berpegang kepada agama berat sekali. Bagaikan memegang bara api, menghadapi berbagai macam cercaan, hinaan, ya makian, dan yang lainnya. Di saat itu pun pahala menjadi sangat-sangat besar berlipat ganda. Iya, makanya ilatnya satu. Kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ya berporos pada ilatnya. Ya, kalau hukum ada, ilat ada, hukum ada. Ilat tidak ada, hukum tidak ada. Ya. Apakah berarti bahwasanya orang yang ada di belakangan itu adalah lebih baik dari sahabat? Al-jawab tidak. Karena banyaknya pahala tidak mengharuskan dia lebih baik daripada sahabat. Kenapa demikian, akhi azani Allah yakum? Karena yang membedakan keimanan adalah kebaik atau tidaknya adalah keimanan seorang hamba. Para sahabat keimanannya bagaikan gunung. Ya, dengan keimanan yang sangat luar biasa tersebut, ikhwatul Islam, ya amalan mereka yang ringan menjadi sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jawaban yang kedua yang disebut oleh para ulama adalah bahwa secara umum para sahabat itu adalah sebaik-baiknya generasi. Namun secara individu belum tentu. Ini jelas kalau Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib ya adalah orang yang telah dijamin masuk surga, dan dengan kesepakatan para sahabat Abu Bakar adalah yang terbaik ya setelah Rasulullah SAW, demikian pula Umar. Iya. Adapun sahabat-sahabat yang lainnya karena jumlahnya banyak, berderajat-derajat para sahabat juga. Ya, bisa jadi kata sebagian ulama, ya ada setelah sahabat yang dari sisi keilmuan dan keimanan lebih kuat dari sebagian sahabat yang ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, bukan saya maksudkan yaitu dari kalangan sahabat muhajirin. Tentu para muhajirin, karena sudah disebutkan oleh para ulama bahwa para sahabat pun bertingkat-tingkat. Yang paling utama adalah as-sabiqun al-awwalun. Ya, demikian, yaitu mereka-mereka yang hijrah, yang ikut hijrah. Kemudian orang-orang yang mengikuti perang Badar. Yang paling utama yang disaksikan bahwa mereka itu adalah masuk ke dalam surga. Kemudian mereka yang ikut perang Badar. Kemudian mereka yang ikut Bai'atur Ridwan. Ya, kemudian yang paling rendah adalah yang masuk Islam, yang setelahnya adalah yang masuk Islam setelah Fatu Makkah. Makanya Allah mengatakan bahwa sahabat yang masuk Islam sebelum Fatu Makkah tidak sama dengan sahabat yang masuk Islam setelah Fatu Makkah. Di mana sahabat yang masuk Islam ya sebelum Fatu Makkah lebih besar pahalanya dan lebih tinggi derajatnya daripada sahabat yang masuk Islam ya setelah Fatu Makkah. Demikian para sahabat itu ya akhul Islam azani Allah wa yakum, ya bertingkat-tingkat. Ya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa memang secara umum generasi yang terbaik adalah generasi sahabat, tidak ada yang mengalahkan. Tapi secara individunya bisa saja ada seorang di akhir zaman lebih baik daripada individu-individu sebagian sahabat. Ya, Allahu a'lam. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, sudah masuk kembali di line telepon kita Bapak Ali. Pak Ali. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya dengan di lingkungan saya, Pak Ustaz. Jadi saya bagaimana? Soalnya saya mengikutinya. Dan saya kalau subuh yang ikut kunut, nah, sedangkan yang lain tidak, yang lain mungkin tidak gitu, Ustaz. Gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas Pak ya, apabila kita berada di suatu tempat yang di situ banyak kebidahan dan kita sulit untuk menghindar, ya kita harus melihat dari sisi derajat-derajatnya. Seperti misalnya permasalahan yang berhubungan dengan kunut subuh.
hatta dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pun juga terjadi ikhtilaf dalam masalah makna apa hukum kunut subuh. Imam Syafi'i mengatakan sunnah, Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah, tapi jumhurul muhadditsin mengatakan bahwa itu tidak disyariatkan tapi tidak dikatakan bid'ah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, di mana beliau mengatakan bahwa jumhur atau kebanyakan ahlul hadis mengatakan itu tidak bid'ah, tapi itu tidak disyariatkan, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal berkata, kalau aku sholat di belakang Imam Syafi'i, aku akan ikut kunut. Ya, sehingga pendapat ini kemudian dibela oleh Syekhul Islam Taimiyah, dan demikian pula di zaman ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Maka dari itu, kalau misalnya ada orang yang ikut kunut di belakang imam berdasarkan fatwa dari para ulama kibar itu, apakah kita katakan dia salah? Tentu tidak. Ya, terlebih Syekh Utsaimin berdalil dengan kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di mana ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengingkari perbuatan Utsman bin Affan yang waktu itu beliau sholat 5 waktu di waktu haji dengan sempurna, tidak qasar. Ya, tapi kemudian ketika Abdullah bin Mas'ud sholat di belakang Utsman bin Affan, beliau tetap ikut secara sempurna. Ketika ditanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa engkau mengingkari Utsman tapi engkau sendiri tetap sholat di belakang Utsman secara sempurna? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Al-khilafu syarr. Perpecahan atau perselisihan itu buruk, nggak bagus. Ya, itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, karena ini masalah yang masih menjadi ikhtilaf. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, antara ulama kibar juga, antara Imam Syafi'i dan ulama lainnya, maka ya kita, kata Syekh Utsaimin, tetap ikut angkat tangan. Dan ini juga pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, walaupun jelas yang rajih adalah tidak disyariatkan. Kenapa? Karena hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'iyah, yang pertama adalah kebanyakan hadisnya dhaif. Yang kedua, yang sahih, akan tetapi telah dijelaskan bahwa itu untuk kunut nazilah, seperti hadis Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW kunut subuh. Akan tetapi dijelaskan dalam suatu hadis bahwasanya Anas bin Malik menyebutkan dengan lafaz yaitu kunut setelah ruku'. Padahal hadis tersebut dengan lafaz seperti itu menunjukkan dengan jelas bahwa kunutnya Rasulullah kunut nazilah, bukan kunut subuh terus menerus. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah kunut subuh terus menerus adalah hadis yang dhaif. Ya. Nah, sementara ada hadis Abu Malik di mana ia ditanya oleh anaknya, wahai ayahku, apakah engkau telah bersahabat dengan Rasulullah dan engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman? Apakah mereka dahulu kunut di sholat fajar? Kata ayahnya Abu Malik, ya Rasul, ya bunayya muhdats, wahai anakku, itu semua diada-adakan. Sehingga ini menjadi pegangan pendapat Abu Hanifah untuk mengatakan bahwa itu hukumnya bid'ah. Ya. Nah, karena ini masih diikhtilafkan dan masing-masing mempunyai wijhatun nazar, walaupun yang sahih dan yang rajih adalah tidak disyariatkan. Namun terjadi lagi ikhtilaf ulama yang mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan, apakah boleh kita ikut kunut subuh di belakangnya atau tidak? Yang jelas kalau ternyata kita di suatu tempat yang tidak dikhawatirkan terjadi fitnah yang besar, tidak apa-apa kita tidak ikut. Tapi kalau misalnya dikhawatirkan akan memunculkan fitnah, maka tidak apa-apa kita ikut. Mengangkat tangan dalam hal ini. Ini yang pertama. Yang kedua, adapun masalah-masalah yang sifatnya jelas-jelas bid'ah, para ulama semua bersepakat akan kebid'ahannya. Atau jelas dalilnya zahir sekali bahwasannya memang itu bid'ah, maka kita tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh kita ikut-ikutan dalam acara-acara bid'ah, walaupun tetap kita bergaul dengan mereka, bersilaturahim dengan mereka. Kalau ada misalnya kerja bakti, kita ikut kerja bakti dengan mereka. Kalau misalnya antum dicuekin sama mereka, gimana nih? Karena dianggap aliran sesat, kewajiban kita sabar dan terus sambil menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Iya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya kita kembali beralih kepada pesan singkat Ustaz.
Di kitab apa bisa dirujuk perkataan Imam Ahmad bila salat di belakang Imam Syafi'i, beliau ikut kunut, Ustaz? Apa ini menunjukkan Imam Ahmad pernah ikut kunut subuh? Silakan, Ustaz. Saya membaca itu dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Namun saya lupa di buku apa, ya, dan insyaallah nanti akan ana rujuk lagi ya, tentang masalah ini. Tidak menunjukkan bahwa Imam Ahmad pernah kunut subuh, tidak. Imam Ahmad hanya sebatas mengatakan seandainya, ya, seandainya aku sholat di belakang Imam Syafi'i, ya, tentu aku akan seperti ini. Ya, Allahu a'lam. Coba nanti ya insyaallah akan ana rujuk lagi ya buku yang pernah ana baca itu. Allahu a'lam. Ya, pertanyaan berikutnya, Ustadz, kitab hadis apakah yang bisa dijadikan rujukan bagi saya, karena saya ini pemula dan saya merasa kitab Qawaidut Tahdits ini agak berat, Ustadz. Silakan. Yang paling mudah sebetulnya ada kitab Taisir Mustalahil Hadis, ya, yang ditulis oleh Dr. Mahmud Tohan. Itu lebih mudah ya untuk antum jadikan rujukan. Allahu a'lam. Ya, berikutnya bagi Anda yang kembali ingin bertanya di 0218236543, 2 pertanyaan via pesan singkat dan 2 pertanyaan kita angkat via telepon. Ya, baiklah, dan kita akan kembali beralih ke pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum, Ustadz. Disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq dengan lafaz jazm. Apa yang dimaksud dengan kata secara mu'allaq dengan lafaz jazm, Ustadz? Silakan. Mu'allaq itu adalah hadis yang dihilangkan awal sanadnya satu perawi atau lebih secara beruntun. Maka ketika Imam Bukhari berkata waqala Abu Hurairah dalam sahihnya, berkata Abu Hurairah, atau waqala Sa'id bin Musayyib, berkata Sa'id bin Musayyib, berarti sanad beliau kepada Sa'id dihilangkan. Ini namanya mu'allaq. Dan pada asalnya hadis mu'allaq itu adalah hadis yang dhaif. Ya. Pada asalnya hadis mu'allaq itu adalah hadis yang dhaif. Sebagaimana pernah kita jelaskan juga. Nah, kemudian para ulama membahas dalam kitab mereka seperti Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, terutama di muqaddimahnya yaitu Hadis Sari, mengenai hukum hadis mu'allaq yang ada dalam Sahih Bukhari, karena di dalam Sahih Bukhari itu ada lebih dari 1000 hadis, ya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis secara mu'allaq. Ya. Bisa jadi beliau meriwayatkan secara mu'allaq, bisa jadi pernah disebutkan hadis tersebut di tempat lain sehingga tidak perlu diulangi. Atau bisa jadi karena hadis itu tidak sesuai dengan syaratnya. Ya. Nah, para ulama seperti Ibnu Hazm, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari itu menjadi 2. Yaitu yang pertama adalah yang bisighatil jazm, dengan redaksi jazm. Apa itu? Itu menggunakan kata kerja aktif seperti qala, dzakara, ya, si fulan berkata, ya, si fulan menyebutkan, ya, warawa, si fulan meriwayatkan. Ada lagi yang kedua bisighatit tamrid, yaitu dengan redaksi tamrid, itu dengan menggunakan kata kerja pasif seperti qila, dikatakan, ya, dari si fulan, atau ruya, diriwayatkan, atau ya dzukira, disebutkan, ya. Ini disebut dengan tamrid. Nah, kata para ulama, ya, kalau dengan sigat jazm seperti yang dikatakan Al-Hafidh Ibnu Hajar, fahuwa sahihun ila man udhifa ilaih, maka itu adalah sahih kepada yang disebutkan padanya perawi tersebut. Misalnya waqala Sa'id bin Musayyib, dan berkata Sa'id bin Musayyib, artinya sahih sampai Sa'id bin Musayyib. Setelah itu perlu diperiksa lagi, ya. Adapun kalau dengan sigat tamrid, maka ini tidak bisa dipastikan kesahihannya sampai kepada mudhaf ilaih yang disandarkan itu. Makanya ya dengan sigat tamrid ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Ya, Allahu a'lam. Nah. Ya, sudah masuk kembali di line telepon kita Abu Arif dari Tanjung Priok, ya. Ya, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi.
ini ada titipan pertanyaan dari ada saudara anak ini, dia mengikuti suatu majelis zikir ya, kira-kira begitu. Ini sebelum acara dimulai dia harus membaca ya Rabbil Mustafa balik maqasidana, begitu kira-kira ya. Kemudian baca ratib atau tartibul hadat. Kemudian yasinan. Ini setiap malam Jumat. Dia merasa bingung dia apakah dia harus meninggalkan itu, bagaimana dia tak berteman saya. Saya tidak bisa menjawab, maka saya minta mohon bantuan untuk Ustaz menguraikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertama Pak ya, bahwa ucapan atau bacaan-bacaan tadi tidak pernah ada riwayatnya dari Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang 4. Semua bacaan-bacaan yang disebutkan tadi ya berupa ya Rabbi bil Mustafa, demikian pula ratiban, ya itu tidak pernah baru muncul di akhir-akhir zaman. Ya. Dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan Yasin adalah semuanya hadis yang sangat dhaif atau bahkan palsu, terlebih yang mengkhususkan di malam Jumat. Ya. Sedangkan kita dalam beribadah kepada Allah wajib berdasarkan kepada suatu hadis baik sahih ataupun hasan. Ya, maka dari itu Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan, beliau berkata apa? Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzalika waswasu syaitan. Ilmu itu kata Rasulullah, kata Imam Syafi'i, yang disebutkan padanya haddatsana, artinya sanadnya harus bersambung sampai Rasulullah SAW. Adapun selain dari itu, maka itu hanyalah waswas syaitan, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, ya, sementara bacaan-bacaan tadi tidak pernah ya kita ketahui itu sampai kepada Rasulullah, tidak pula sampai kepada sahabat, tidak pula sampai kepada imam yang 4. Ya. Bahkan bacaan-bacaan tersebut pun saya yakin tidak akan sampai pula pada zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar. Itu semua adalah diada-adakan. Ya. Terlebih ucapan-ucapannya pun juga mengandung kesyirikan. Seperti berkata, Ya Rabbi bil Mustafa. Ba di sini ba apa? Ya Rabb dengan Al-Mustafa. Di dalam bahasa Arab ba itu mempunyai makna, beberapa makna. Dan dalam kata-kata bil Mustafa ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang paling kuat adalah ba al-isti'anah, yaitu meminta pertolongan. Seakan dia berkata, Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah dengan meminta pertolongan ya melalui Al-Mustafa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berarti ini tawassul. Dan tawassul kepada orang yang sudah mati ya adalah syirkun akbar, syirik besar dengan ijma para ulama. Ya, kecuali dari kalangan tasawuf atau orang-orang sufi yang begitu membela ya tawassul yang syirik ini. Ya. Nah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ya seperti ini bermakna tawassul, dan tawassul kepada orang yang sudah mati itu adalah perbuatan syirik, bahkan ya perbuatan bangsa Arab Quraisy ya musyrikin dahulu. Mereka itu ya bertawassul kepada Lata, Uzza yang tadinya orang-orang soleh. Ya, di mana mereka memohon mengharapkan syafaat mereka. Di mana Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 3, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan itu, mereka berkata, kami tidak menyembah patung-patung ini, yaitu Lata, Uzza, kecuali agar ya Lata, Uzza ini yang disembah ini ya bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Artinya mereka bertawassul. Dan ini perbuatan kaum musyrikin ya akhal Islam azani Allah yakum. Ya. Kalau dikatakan tidak, ba di situ baul qasam, ba yang menunjukkan kepada sumpah. Artinya ya Rabb, ya demi Nabi Muhammad. Maka kita katakan ini syirkun asghar, syirik kecil. Kenapa bersumpah dengan nama selain Allah itu syirik? Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Ya barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Ya. Terlebih juga akhi ya,
ucapan seperti ini sekali lagi tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah, tidak pula sahabat, tidak pula tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in, tidak pula imam yang 4. Bahkan dalam kitab-kitab mazhab terdahulu tidak pernah menyebutkan doa-doa seperti ini. Ya, demikian pula acara seperti ratiban dan yang lainnya. Ya, coba tanyakan kepada mereka, sebutkan satu saja hadis atau satu riwayat secara sanad dengan sahih. Sampai sahabat lah, jangan jauh-jauh dulu. Ya, sampai sahabat. Kalau ada sahabat yang pernah ratiban ataupun membaca doa tadi, ya Rabbi bil Mustafa. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi, dan tentunya mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi bermanfaat beserta jawabannya. Kembali kita akan beralih kepada pertanyaan via pesan singkat. Ustadz, apakah boleh sehabis sholat 5 waktu saya mengamalkan surat Laqad, dan adakah faedahnya dari surat Laqad yang saya amalkan ini? Terima kasih dari Indra. Silakan Ustadz. Surat Laqad, apa itu ya? Yang jelas sih akal Islam ya, bacaan setelah sholat itu hanya disunahkan membaca ya dari Al-Quran tuh ya, yaitu membaca ayat kursi. Demikian pula Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Selain itu tidak ada satupun riwayat yang menganjurkan seperti kita baca Al-Fatihah setelah sholat, tidak ada riwayatnya. Seperti yang kita dengar di zaman sekarang itu, ini setelah sholat membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tidak ada satupun riwayat yang sahih ya tentang masalah bahwa Rasulullah SAW ataupun dhaif. Ya, hadis dhaif pun tidak ada masalah ini, bahwa Rasulullah SAW setelah sholat membaca Al-Fatihah. Ya, terlebih juga baca surat Laqad tadi yang juga saya belum pernah menemukan dalam surat Al-Quran ada namanya surat Laqad ya. Allahu a'lam. Iya. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, ketika Anda bertanya menyebutkan sebuah surat, hendaknya disesuaikan dengan nama-nama surat yang masyhur yang ada dalam Al-Quran atau mushaf kita ya. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, pertanyaan berikut masih dari pesan singkat yang masuk, dan untuk Anda setelah pesan singkat ini silahkan Anda bisa kembali bertanya via telepon, termasuk juga tadi untuk seorang ibu yang mencoba untuk masuk dan terputus, silahkan bisa dicoba kembali di 8236543 setelah pesan singkat berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ansori di Bekasi, Ustadz. Mendirikan keimaman di Indonesia ini hukumnya batil apa bid'ah, Ustadz, atau lainnya katanya? Silakan. Ikhwatul Islam, imam yang dimaksud dalam hadis-hadis seperti hadis man mata wa laysa alaihi imam mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak punya imam maka matinya bangkai jahiliyah. Telah dijelaskan oleh para ulama maksud daripada imam itu. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal sebagai dalam riwayat yang sahih kepada beliau, Imam Ahmad pernah ditanya tentang hadis man mata walaysa alaihi imam mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak punya imam maka matinya bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Ya. Atadruna mal imam? Tahukah kamu apa itu imam? Wa an yaqula kullu muslim hadza imam. Itu yang setiap muslim berkata ini imam. Artinya ia diangkat atau diakui oleh seluruh muslim, bukan kelompok tertentu. Dan Syekhul Islam Taimiyah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Salam Barjas dalam kitab beliau Muamalatul Hukam, dan Syekhul Islam menyebutkan dalam kitab Minhajus Sunnah, bahwa syarat imam itu adalah yaitu al-an ya antakun lahu saytarah. Dia punya wilayah kekuasaan yang jelas. Yang kedua, antakuna lahu qudrah, dia mempunyai kemampuan. Ya, kemampuan untuk apa? Untuk menegakkan menjalankan roda pemerintahan, menegakkan syariat dan menebas leher orang yang ingin memberontak. Ya. Maka apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka kita katakan ini imam sempalan. Makanya pemahaman mereka terhadap hadis man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat maka ia matinya bangkai jahiliyah. Kemudian baiat itu maksudnya ditafsirkan oleh mereka maksudnya baiat kepada imamnya masing-masing. Ini adalah penafsiran yang batil. Kenapa? Karena imam-imam yang ada di Indonesia ini yang diangkat atau dibaiat ini adalah batil.
Ya, di Indonesia yang pantas dikatakan imam adalah presiden. Ya, yang sekarang Bapak SBY. Ya, karena telah terpenuhi padanya syarat-syarat, walaupun memang caranya cara pemilihannya dengan cara pemilu. Akan tetapi kita tidak hanya melihat dari sisi caranya, tapi karena ia adalah orang yang sudah diangkat menjadi seorang pemimpin, ya, maka ia adalah imam kita. Nah, ya, sudah kembali masuk di line telepon kita pada saat ini Ibu Umurani, ya, Umurani dari Manggarai. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umurani. Iya, makasih. Ini loh Pak, ini titipan dari mertua saya kemarin datang tuh dari Aceh. Terus beliau baru menunaikan ibadah haji. Terus beliau tanya waktu di ibadah haji itu sebelum gitu tuh mereka sama kelompoknya menuju ke Madinah. Terus di sana itu menginap. Harus katanya ada keutamaan di Masjid Nabawi itu sholat 40 kali ya. Berarti 40 kali itu kan berarti kan selama 8 hari toh berarti menginap di Madinah di Masjid Nabawi. Jadi ya mertua ya manut aja karena kan bersama dengan kelompoknya. Jadi ya mau ditanya gitu apakah memang ada hadisnya ya sahih enggak, memang ada keutamaan lah kita harus 40 kali sholat di Masjid Nabawi itu waktu kita mau menunaikan ibadah haji itu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hadis itu Ibu disebut dikenal dengan salat arba'in, ya. Dan hadisnya dhaif karena di dalam perawinya dalam sanadnya ada perawi yang lain. Ya, karena hadis itu dhaif tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak boleh diamalkan. Walaupun misalnya dikatakan fadilah amal. Sebab ini berhubungan dengan hukum. Hukumnya apa? Kalau dia punya keyakinan bahwa itu hukumnya sunnah, berarti ini telah dia bertentangan dengan ijma' para ulama bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan dalam masalah hukum. Ya, maka dari itu, ya sudah pernah kita bahas bahwa hadis dhaif yang sahih tidak boleh dipakai. Ya, sama sekali. Baik dalam masalah hukum atau akidah, demikian pula dalam masalah fadilah amal. Dan ini pendapat yang kuat dan mazhab Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Atas pendapat yang mengatakan boleh dalam masalah fadilah amal, hendaknya dipenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, alla yakuna syadidal dha'af, tidak boleh sangat dhaif. Nah, syarat yang pertama sudah terpenuhi. Di mana hadis tentang arba'in ini dhaifnya ringan. Yang kedua, kalau sudah terpenuhi syarat yang pertama, yang kedua apa? Ya, yaitu tidak boleh wajib diyakini akan kedhaifannya. Dan tidak boleh diyakini sebagai sunnah Nabi. Tidak boleh diyakini sebagai sunnah. Yang ketiga, ya syaratnya apa? Allah yusyahar bih, tidak boleh dimasyhurkan. Tidak boleh dimasyhurkan. Cukup buat diri sendiri saja. Ini atas pendapat yang mengatakan boleh. Tapi pendapat yang mengatakan boleh itu lemah. Dan sudah kita katakan bahwa pendapat yang kuat adalah bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali. Kenapa? Karena hadis dhaif hanya menghasilkan dugaan yang lemah. Dan dugaan yang lemah itu adalah tidak boleh diamalkan dengan kesepakatan para uqala. Naam. Ya, ikhwatul rahimakumullah, kembali kita akan dengarkan pertanyaan via line telepon dari Bapak Onang di Tangerang. Silahkan Pak Onang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya kan seorang supir ya. Jadi kalau hari Jumat gitu, kadang-kadang saya nggak bisa sholat Jumat. Kata teman saya, katanya menyarankan kalau nggak bisa sholat Jumat, kita kalau nggak sholat Jumat berjamaah, katanya kita sholat Jumat aja 2 rakaat. Jadi bukan sholat zuhur yang 4 rakaat. Bapak gitu. Supir apa Pak? Kenapa Pak? Supir apa? Supir pribadi Pak, maaf, saya supir pribadi. Jadi kadang-kadang kalau pas Jumatan saya nggak bisa izin sama bos saya karena berbeda keyakinan Pak, begitu. Masya Allah. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan. Pertama Pak ya, bahwa sholat Jumat adalah hukumnya wajib. Ya. Dan sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali apabila keadaannya sholat Jumat ini kalau keadaannya ada udzur yang sifatnya syar'i. Ya, masalah kemudian bosnya adalah orang kafir sehingga kita lebih mentaati bos kita daripada sholat Jumat, ini perkara yang berbahaya Pak. Ya.
Bapak ya sebagai seorang muslim harus tegas dan menyampaikan kepada bos bahwa saya punya keyakinan Pak Bos ya bahwa sholat Jumat itu wajib. Jadi izinkan saya untuk sholat Jumat. Ya. Dan Bapak jangan takut untuk kehilangan pekerjaan karena di luar insya Allah ya rezeki itu lebih banyak insya Allah dan lebih berkah daripada kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau uzur syar'i seperti apa? Seperti hujan yang sangat lebat. Ya. Hujan lebat turun. Tidak apa-apa kita tidak sholat Jumat, akhirnya kita sholat di rumah. Tapi ya kalau bagi mereka yang ada uzur syar'i tidak sholat Jumat itu, apakah dibenarkan sholat Jumat sendirian di rumah 2 rakaat? Al-jawab tidak benar seperti ini. Karena para ulama mengatakan bahwa sholat Jumat itu disyaratkan harus berjamaah. Ya. Sholat Jumat itu disyaratkan harus berjamaah. Jadi sebagian ulama mengatakan di masjid jami yang ada di kampung itu. Jadi kalau misalnya tidak bisa sholat di situ dan bisanya di rumah, maka diganti dengan sholat zuhur. Ya, diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita kembali akan beralih kepada pesan singkat yang masuk di meja share yang sudah sekian banyak masuk, dan kita akan coba pilih beberapa di antaranya. Dari Abu Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah kisah hidup Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasul dapat dikatakan sebagai hadis? Bagaimana sanadnya katanya? Silakan Ustaz. Apakah perbuatan Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul itu bisa dianggap hadis atau hujjah atau tidak? Ini terjadi ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa perbuatan Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu bukan hujjah. Ya. Sebagian mengatakan selama itu tidak dimansuh oleh hadis Nabi SAW ataupun Al-Quran, maka itu boleh kita amalkan. Ya. Ini memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah apakah perbuatan Rasulullah SAW sebelum diutus itu bisa dikatakan hujjah atau tidak. Karena permasalahannya yaitu Rasulullah belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang Rasulullah diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasulullah tidak mendapatkan wahyu. Ya. Allahu a'lam. Nah. Ya. Satu lagi dari pesan singkat yang masuk pada kesempatan sore ini dari Endang di Pancoran. Ustadz, apakah ada dalilnya setelah ijab kabul waktu walimah kita disuruh sholat dulu? Katanya Ustazah Ane disuruh sholat syukur katanya. Silahkan. Ada hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Hadis itu disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, di mana dia disyariatkan ya untuk pengantin mempelai itu laki-laki dan perempuan ya untuk sholat 2 rakaat. Ya, untuk sholat 2 rakaat. Ya. Dan hadisnya sahih. Allahu a'lam. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.